Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Hamalia. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 20505241014. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas RUU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020. Pembahasan saya dalam video ini saya tidak menyinggung berbagai pihak dan saya menggunakan pendapat saya pribadi. Pembahasan saya yang pertama ialah apakah pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mendukung kehidupan Indonesia yang lebih demokratis? Jawaban saya ialah pengesahan RUU Omnibus Law yang telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 mengejutkan beberapa pihak. Banyak pihak yang kurang setuju tentang RUU ini. Menurut mereka, RUU ini justru menyengsarakan masyarakat Indonesia, khususnya para buruh. Mengapa demikian? Karena banyak peraturan-peraturan baru yang dimasukkan di dalam RUU ini dan membuat para buruh menjadi lebih sengsara atau semakin sengsara. Contohnya, yang pertama ialah upah minimum penuh syarat. Yang dimaksud upah minimum penuh syarat ialah upah minimum kabupaten atau kota atau yang sering kita sebut UMK dibuat bersyarat dengan memperhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, upah minimum sektoral kabupaten atau kota atau yang sering kita sebut UMSK dihapus dalam RUU Cipta Kerja. Dan yang kedua ialah pesangon berkurang. Buruh juga menolak pesangon berkurang karena yang semula 35 kali upah kerja menjadi 25 kali upah kerja di dalam RUU Cipta Kerja kali ini. Dan yang ketiga adalah kontrak kerja tanpa batas waktu. Buruh pun menolak skema perjanjian kerja waktu atau yang sering kita sebut PKWT yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat para buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap. Dan yang keempat ada outsourcing seumur hidup. Dalam RUU Cipta Kerja kali ini, kontrak outsourcing disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa mengetahui apa itu jenis pekerjaan yang dimiliki seseorang. Dan yang kelima, baru dapat kompensasi minimal 1 tahun. UU Cipta Kerja mengatur kompensasi bagi pekerja yang akan diberi bila masa kerja sudah melewati 1 tahun. Bila mana pekerja belum melewati 1 tahun, maka kompensasi para pekerja tidak diberikan. Nah, dan oleh hal itu, para pekerja itu khawatir apabila buruh yang dikontrak di bawah 1 tahun gak dapat kompensasi kerja tersebut. Dan yang keenam adalah waktu kerja yang berlebihan. Buruh juga menolak waktu kerja yang disepakati dalam UU Cipta Kerja kali ini karena dinilai bersifat ekspliatif dan dipandang cenderung berlebihan karena mengurangi waktu istirahat para buruh. Dan yang ketujuh ialah hak upah cuti yang hilang. Yang dimaksudkan hak upah cuti yang hilang ialah seperti misalnya cuti wanita melahirkan. Biasanya cuti wanita melahirkan itu tetap digaji, namun tidak sepenuhnya. Dan di dalam RUU Cipta Kerja kali ini, wanita yang melahirkan itu tidak digaji sama sekali. Wanita yang cuti melahirkan itu tidak digaji. Dan pembahasan saya yang kedua kali ini yang berjudul apakah penolakan RUU Omnibus Law yang dilakukan oleh buruh dan mahasiswa beberapa hari terakhir ini mendukung terwujudnya Indonesia yang demokratis. Pada hari Kamis, 8 Oktober 2020, para mahasiswa dan para buruh turun ke jalan dengan tujuan untuk agar supaya para wakil rakyat itu mendengar suara-suara kami ini. Karena dengan disahkannya RUU Cipta Kerja yang waktu itu yang hari Senin itu disahkan, banyak terjadi pro dan kontra, serta banyak terjadi penolakan terhadap warga dan masyarakat sekitar, terutama para buruh. Nah, kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change, nah itu berfungsi sebagai agen perubahan. Nah, itu sebagai penyalur aspirasi masyarakat terhadap wakil rakyat, karena kami ini ialah satu-satunya tempat di mana para buruh-buruh dan
para pekerja menengah bawah itu meminta tolong kepada kami sebagai mahasiswa. Nah, bagaimana Indonesia para demonstran kemarin supaya Indonesia menjadi lebih demokratis? Nah, itu caranya dengan para wakil rakyat mendengar aspirasi kami sebagai para demonstran untuk membatalkan atau merancang ulang RUU Cipta Kerja yang telah disahkan kemarin. Namun waktu demo kemarin bukan malah mereka mendengar aspirasi kami, namun mereka malah menyerang kami. Walaupun itu masih beritanya masih simpang siur, namun kami para mahasiswa atau para demonstran tidak melakukan kekerasan sama sekali di dalam demonstran kemarin. Nah, sekarang kami sebagai mahasiswa menunggu keputusan dari pemerintah untuk membatalkan atau merancang ulang RUU agar terciptanya kehidupan Indonesia yang lebih demokratis, supaya para buruh dan para pedagang kecil tidak tersiksa kembali. Karena dengan RUU Cipta Kerja yang kali ini yang telah disahkan kemarin Senin, itu menuai pro dan kontra, sebab banyak sekali yang tidak menerima karena itu dinilai menyengsarakan para buruh dan para pedagang kecil. Sehingga kami berharap supaya pemerintah dan wakil rakyat mengatur atau mengulang RUU kembali atau mengesahkan RUU kembali dengan rancangan yang berbeda. Kesimpulan dan sarannya dari saya ialah semoga Pak Presiden dan para wakil rakyatnya mendengarkan aspirasi kami dan kami hanya ingin didengar dan dilaksanakan apa saja aspirasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila saya ada salah kata dan salah perbuatan yang saya perbuat disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.